Pemirsa, sakit hati dipecat seorang pria di Batam, Kepulauan Riau membunuh wanita paruh baya yang juga mantan majikannya. Pelaku terpaksa ditembak karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Samsul Arifin harus dipapah saat dievakuasi ke rumah sakit karena luka tembak di kakinya. Aparat Jatanras Polresta Barelang terpaksa menembak kaki pria pengangguran ini lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap. Samsul merupakan pembunuh mantan majikannya Kui Hong. Korban dihabisi lantaran pelaku sakit hati pada korban yang memecatnya sepihak. Sebelumnya, pelaku bekerja di toko bangunan milik korban. Saat kejadian, pelaku yang tahu korban sedang sendirian didatangi dengan modus mengantar barang. Saat korban membuka pintu, pelaku langsung menganiaya korban hingga tewas. Saya dendam sama anaknya. Terus, kau cerita aja, dendam itu kenapa? Dendam gara-gara saya dipecat, dikeluarkan dari perusahaan. Terus terpikir di kepala saya gimana, dari saya cari kerjaan nggak ada. Tidak sampai dari 24 jam, pelaku sudah kita amankan. Inisial S, yang mana untuk keterangan awal sementara, motif yang kita dapatkan adalah dendam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian digelandang ke Polres Barelang dan bisa terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Kui Hong, wanita paruh baya yang juga pengusaha toko bangunan, ditemukan tewas di kamar rumahnya di perumahan Fresh Ever Mitra Raya Batam Center, Batam. Kondisi korban mengenaskan dengan kedua tangan terikat tali dan mulut dilakban. Dendam istrinya diperkosa 2 kali hingga trauma. Seorang pria di Kepahiang, Bengkulu membunuh teman yang juga mantan bosnya. Korban dihabisi saat datang ke rumah pelaku dan dikira akan kembali memperkosa istri pelaku. Inilah rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar aparat Polres Kepahiang, Bengkulu di Desa Sukamerindu. Tersangka pembunuhan adalah RD 23 tahun yang menghabisi temannya sendiri yang juga mantan bosnya di usaha barang bekas. Mereka adegan ini mendapat kawalan ketat polisi dan disaksikan ratusan warga yang ingin mengetahui detik-detik pelaku membunuh korban yang diketahui memperkosa istri pelaku. Dari 22 adegan rekonstruksi, polisi menyimpulkan jika pembunuhan itu sudah direncanakan pelaku. Selain pembunuhan berencana, polisi juga menjerat pelaku dengan pasal pencurian karena turut mengambil dan menyembunyikan sepeda motor korban. Kita rencanakan ke 340 karena istri disuruh pergi dulu karena setelah mengetahui cerita sesungguhnya dari bahwasanya istri 2 kali telah diperkosa. Kemudian ada indikasi lagi bahwa keterlibatan si tersangka juga kita juntokan ke pasal 365 adanya mengambil hak yang bukan milik dia dengan cara kekerasan, yaitu saat meninggal mayat sudah terkapar, dia mengambil kunci dan merampas kunci dari mayat korban dan membawa lari motor dari si korban, yaitu Jaswan. Sebelumnya, pelaku RD diringkus oleh aparat Polres Kepahiang saat bersembunyi di rumah saudaranya. Dirinya mengaku sakit hati dan dendam mengetahui istrinya diperkosa hingga trauma dan berniat bunuh diri. Saat malam kejadian, korban tiba-tiba datang ke rumah pelaku. Korban kemudian disambut dan disajikan minuman tuak oleh pelaku hingga sedikit mabuk. Menduga korban berniat untuk kembali memperkosa, pelaku kemudian meminta istrinya untuk segera pergi meninggalkan rumah. Saat korban tertidur karena pengaruh tuak, pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban yang berusaha kabur terus dianiaya hingga akhirnya tergeletak di tanah. Korban tewas setelah pelaku menabraknya. Jasad korban ditemukan warga tergeletak tak jauh dari rumah pelaku dengan 13 luka tusukan di tubuhnya. Geram istrinya diperkosa seorang pria di Musirawas, Sumatera Selatan, membunuh tetangganya. Pelaku dendam lantaran korban juga sering menggoda istrinya dan tidak ada itikat baik untuk meminta maaf terkait pemerkosaan itu. Yos Ariansah, warga desa Petras Jaya, Musirawas, Sumatera Selatan ini digelandang ke Polres Musirawas usai membunuh Dedi Irawan yang merupakan tetangganya.
Yos nekat menghabisi nyawa Dedi yang masih kerabatnya karena tersulut emosi. Januari lalu, korban memperkosa istrinya dan setelah kejadian itu, korban masih saja menggoda istri Yos dan tidak ada itikat baik untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Berapa kali katanya diperkosa? Di pondok? Iya. Disaksikan oleh adik iparnya? Tidak. Tidak? Iparnya udah nyumput itu ya lari. Tapi tahu? Tahu tapi. Pada waktu itu cerita istri kamu gimana itu? Diancam dengan senjata atau gimana? Memperkosa tuh? Oleh korban? Ada ancaman nggak? Diancam. Setelah mendengar cerita istri kamu, reaksi kamu macam mana? Marah? Oh, marah. Insiden ini berawal saat istri pelaku menceritakan pemerkosaan yang dialaminya. Pelaku yang menyimpan dendam lantaran sikap korban yang tidak juga meminta maaf, kemudian mencari korban. Saat bertemu di jalanan, pelaku langsung menganiaya korban menggunakan balok kayu dan senjata tajam yang dibawanya. Korban sempat melawan, namun akhirnya tewas karena luka tikaman yang dideritanya. Setelah memastikan korban tewas, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Pelaku ini merasa sakit hati karena mendapat peroleh bahwa istrinya ini pernah diperkosa oleh korban. Tapi menurut keterangan pelaku ini, si korban ini tidak pernah menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf kepada pelaku. Polisi juga menyita 1 senjata tajam dan balok kayu yang digunakan pelaku menghabisi korban. Akibat perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Musirawas. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Menyimpan dendam setelah dipecat dari pekerjaannya 2 tahun lalu, seorang pria di Jakarta nekat ingin membunuh mantan atasan menggunakan senjata api yang dirakit sendiri. Korban lolos dari maut setelah tembakan pelaku meleset dan mengenai kaca mobil. Jaka hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Pria ini ditangkap di wilayah Pejagalan karena kasus percobaan pembunuhan menggunakan senjata api. Polisi menemukan 1 senjata api rakitan yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa mantan atasannya. Terus kamu dapat dari mana itu senjata api? Bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri. Tahu nggak undang-undangnya kalau membuat senjata api itu dilarang? Tahu. Nah, tahu kenapa dilanggar? Berarti kamu ingin masuk melakukan tindak pidana kembali. Kepada polisi, Jaka mengaku hendak membunuh mantan atasannya lantaran dendam yang terpendam selama 2 tahun sejak dirinya dipecat. Pelaku kemudian belajar membuat senjata api melalui internet. Pada hari kejadian, pelaku yang membututi korban kemudian langsung menembak korban yang sedang mengendarai mobil. Namun tembakan pelaku meleset dan hanya mengenai kaca mobil. Korban mengaku pelaku sebelumnya sudah pernah mencoba membunuhnya menggunakan airsoft gun, namun gagal hingga pelaku ditangkap polisi. Dan pada insiden kedua yang juga gagal ini, korban yang mengenali ciri-ciri pelaku langsung melapor ke polisi. Setelah di PHK dia pun melakukan aksi yang sama pada tahun 2018 dan dihukum sempat ditahan juga 1 tahun kena hukuman. Dia baru keluar itu tahun 2019 akhir dan melakukan lagi kembali karena balas dendam itu, Pak. Iya sendiri, saya pulang kerja sendiri, Pak. Jadi ya alhamdulillah nyawa saya terselamatkan karena ada anak kecil yang nyebrang tiba-tiba di tempat yang gelap. Saya sempat ngelihat, jadi saya berhenti itu motor langsung nembak gitu, Pak. Apalagi modusnya juga modus dendam terhadap perusahaan karena 2 tahun yang lalu si tersangka ini dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Korban ini atas nama Pak Udi, ini adalah bekas atasan daripada Jaka. Pelaku seorang diri lah. Seorang diri, senjata rakitan, buatannya sendiri. Atas perbuatannya, pelaku kini harus kembali mendekam di sel tahanan. Dirinya dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api dengan ancaman hukuman 20 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Seorang petugas kebersihan di rumah sakit di Depok menemukan jasad bayi perempuan di dalam tempat sampah toilet. Selengkapnya usai jeda dalam Realita.